Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala kekayaannya sedikit pun gak bakal berkurang, tapi ketika menurunkannya di qadari maklum, Allah memberikannya secara tertentu sesuai dengan yang dibutuhkan hambanya. Imam Asy'ari bilang, walaupun memulai sesuatu dengan bacaan bismillah sunnah, tapi orang yang dia mukasyafah, yang hatinya selalu ta'alluq, bergantung sama Allah, akan memastikan dirinya memulai sesuatu dengan ucapan basmalah. Dengan adanya lafaz basmalah, efek atau akibat dari kebiasaan itu jadi hilang. Sebab kalau orang makan tanpa basmalah, orang minum tanpa basmalah, lalu dia kemudian merasakan kenyang, merasakan hilang hausnya, maka dia akan menganggap yang mampu mengenyangkan adalah makanan. Yang mampu menghilangkan haus adalah air. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Al-faidatu, adapun faedah, asaniyatu yang kedua. Al-murabbi. Murabbi itu artinya pemelihara atau penjaga. Bisa juga diartikan pendidik. Ini tergantung siapul kalamnya, tergantung apa yang dibicarakan. Berhubung ini kita sedang membahas tauhid tentang Allah, maka yang dimaksud murabbi di sini adalah Allah sebagai Rabb, sebagai penjaga, sebagai pemelihara semesta alam. Tapi nanti kalau Bapak belajar ilmu tasawuf, ilmu thariqah misalnya, nah mursyidnya atau gurunya itu juga suka dipanggil dengan istilah murabbi. Ya, kalau kita di fikih, maka gurunya, ustadznya disebutnya ulama. Jadi ini dari sisi pengistilahan. Kalau dari sisi bahasa, ini lafaz murabbi ini diambil dari kata robbi. Robbi itu penguasa, pemelihara, pemilik, penjaga, atau asli kata robbi. Walaupun ketika diterjemah secara bahasa Indonesia dalam surah Al-Fatihah misalnya, Rabbil Alamin diartikan Tuhan semesta alam, ya, atau misalnya diartikan penguasa semesta alam. Tapi makna Rabb sendiri sebetulnya banyak. Nah, Rabbi ini sebetulnya kata benda. Jadi kalau dalam bahasa Arab namanya isim, ya. Dulu sempat saya singgung, dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis, ada isim, fi'il, huruf. Ya, ada kata benda, kata kerja, dan partikel atau kata penghubung. Nah, Rabb ini sebetulnya bukan kata kerja. Kalau menjaga itu kan kata kerja. Menjaga, memelihara, itu kata kerja, ya. Dalam bahasa Arab namanya fi'il. Jadi Rabb ini sebetulnya bukan kata kerja, tapi dia kata benda, nama, ya, jadi Tuhan, pemelihara. Nah, kemudian diubahlah menjadi fi'il. Jadi yang tadinya isim berubah menjadi fi'il. Yang tadinya nama atau kata benda berubah menjadi kata kerja. Dalam ilmu shorof namanya wazan fi'liyah. Diambil dari kata robbi menjadilah robba. Robba yurabbi tarbiyah atau tarbiyatan. Makanya suka ada istilah tarbiyah, pendidikan, pemeliharaan, penjagaan. Nah, itu diambil dari kata robbi. Nah, sekarang kita bahas bukan dari istilah fikih. Murabbi artinya ulama, bukan dari istilah tasawuf. Murabbi itu adalah guru, tapi yang kita bahas adalah murabbi secara tauhid, ya, yaitu Allah. Nah, al-murabbi adapun pemelihara atau penjaga itu ala kismaini atas 2 pembagian. Jadi ada 2 jenis yang dimaksud dengan
pemelihara atau penjaga. Ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, yang pertamanya yaitu ayyurabba, memelihara atau menjaga syai'an akan sesuatu, liyurabbihu, agar mendapatkan keuntungan, alaihi darinya, al-murabbi, si murabbi tadi, si pemelihara tadi. Ada kalanya pemeliharaan atau penjagaan itu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Kita jagain rumah, ya, pintu dikunci, digembok, masih kurang kasih pagar, ya, digembok lagi. Tujuannya apa? Ada keuntungan dari diri kita supaya rumah kita nggak dimasukin maling, kan gitu. Supaya rumah kita nggak dirampok, supaya nggak kecolongan. Kita misalnya punya motor, di jalanan dikunci setang, masih kurang dikasih gembok juga. Supaya apa? Supaya nggak dicuri orang. Nah, pemeliharaan tersebut itu menguntungkan buat kita. Kita sebagai suami atau sebagai ayah merawat istri kita, merawat anak kita. Nah, tujuannya apa? Supaya jangan sampai nyusahin kita, gampangnya gitu. Kita ngasih duit belanja ke istri supaya istri nggak marah sama kita. Ada keuntungan yang bisa kita ambil dari situ. Nah, itu jenis yang pertama. Pemelihara melakukan penjagaannya, pemeliharaannya karena mendapatkan keuntungan dari pemeliharaan tersebut. Nah, itu jenis murabbi yang pertama. Wasani, dan adapun yang kedua, ayyurbiyahu, adapun memeliharanya dia, liyurabbihu, yang mana agar mendapatkan keuntungan, al-murabba, orang yang dipeliharanya. Nah, jenis yang kedua adalah sosok yang dia memelihara, yang dia menjaga sesuatu atau orang atau apapun, yang mana dia nggak mendapat keuntungan, justru yang dijaga, yang dipelihara mendapatkan keuntungan. Nah, jadi dalam hal ini pemeliharaan itu ada dua kategori. Yang pertama menguntungkan dia sendiri yang memelihara atau menjaga. Yang kedua justru yang diuntungkan adalah yang dipelihara atau yang dijaga. Wa tarbiyatu kullil khalqi, dan adapun pemeliharaan yang dilakukan setiap makhluk. Pemeliharaan yang kita lakukan itu alal kismil awali, masuk pada pembagian yang pertama. Kalau kita Pak melakukan pemeliharaan penjagaan itu karena ada keuntungan yang kita dapatkan. Tadi gampangnya kita ngasih uang ke istri, kita jagain istri. Ya, tujuannya supaya kita harmonis sama istri, nggak berantem sama istri. Kita pelihara anak kita jaga anak kita jaga rumah misalnya, motor tadi ya, contohnya dan sebagainya. Itu menguntungkan kita. Nah, kita sebagai manusia masuk pada jenis yang pertama. Kenapa? Li'annahum, karena sesungguhnya mereka, ya makhluk, termasuk kita ya, manusia, innama yurabbuna, hanyalah memeliharanya mereka itu, ghairohum, akan selain mereka, liyurabbihu, agar menguntungkan alaihi, atasnya. Karena memang semata-mata tujuan daripada kita memelihara, ini dalam hal apapun ya, itu untuk keuntungan kita. Gak usah manusia. Maaf nih, misalnya ada anjing penjaga rumah. Anjing itu ngejagain rumah buat apaan? Ada anjing jaga kantor. Itu tujuannya apa? Ya karena supaya dikasih makan sama majikan, kan begitu. Gampangnya seperti itu ya. Atau tadi kita ngejaga rumah, kita gembok, kita kunci, tujuan apa? Supaya nggak dimasukin maling. Itu paling gampang ya. Paling gampangnya seperti itu. Nah, dalam hal agama, ketika kita sholat, ketika kita ngaji, apakah Allah untung? Enggak. Ketika kita sholat, ketika kita ngaji, pemeliharaan diri kita terhadap suatu ibadah, kita ngejaga sholat kita ngejaga ngaji kita, justru menguntungkan kita, bukan menguntungkan Allah. Nah, makanya disebutin imma sawaban, ada kalanya karena pahala, ya, dengan kita mengharapkan pahala dari Allah, au sanaan, atau balasan dari Allah. Apa tuh balasan Allah? Ya tidak lain tidak bukan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jenis yang pertama. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena ada keuntungan yang kita dapatkan.
Dalam hal ibadah, tadi saya contohkan, misalnya kita sholat, kita ngaji, kita dapat keuntungan. Ya, apa keuntungan kita? Kita dapat pahala. Apalagi keuntungan kita? Insya Allah kita dapat ridho Allah. Bentuknya apa? Surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Selama yang diharapkan adalah minallah, dari Allah, itu sah. Yang nggak boleh itu kalau kita mengharapkannya antar makhluk. Nah ini cacat ya, kriminalitas dalam tauhid. Ketika kita melakukan suatu ibadah yang kita lakukan bukan karena Allah. Padahal selain Allah, dalam hal ini misalnya manusia, dia nggak bisa memberikan keuntungan pada kita. Kita sholat misalnya karena pengen dipuji orang. Kita ngaji misalnya karena pengen dianggap alim sama orang. Kita melakukan amaliyah, amal soleh dan sebagainya karena pengen dianggap hebat sama orang. Apa yang kita dapat dari mereka? Paling cuma pujian. Wah kamu pinter, wah kamu soleh, wah kamu alim, wah kamu baik. Paling cuma itu. Apakah fit dunia wal akhirah? Enggak. Apakah ada di dalam dunia keberkahan gara-gara pujian dari dia? Nggak ada, keberkahan tetap dari Allah. Apakah di akhirat juga ada keberkahan gara-gara pujian dari dia? Enggak. Surga pun kelak nanti yang kita dapatkan itu dari Allah. Jadi jangan terlena dengan pujian orang. Ya, pujian manusia itu ya sah, wajar. Ya. Kita misalnya ya, kita rajin ibadah, kita udah istiqomah. Terus ada orang nih muji kita. Si orang itu muji kita nggak ada masalah, Pak. Wah kamu sekarang rajin sholat ya. Wah sekarang kamu rajin ngaji ya. Wah sekarang kamu pinter ya, ngerti begini begitu. Dia muji kita nggak ada masalah. Cuma kitanya sendiri. Nah nih masalah ini kita ya. Kebawa nggak sama omongan dia? Terpengaruh nggak sama omongan dia? Terlena nggak sama omongan dia? Jangan sampai ketika dia ngomong kayak gitu dalam hati kita, kalau orang Jawa bilang gumede, ujub, ya takabur, sombong. Oh iya dong, saya. Jangan-jangan dalam diri kita ngomong kayak begitu, nah itu bahaya. Ya, sekali lagi pujian dari orang gak ada masalah. Ya, tapi buat kita sendiri jangan sampai kita terlena dengan pujian dia, karena hakikatnya apa yang kita lakukan itu harus karena Allah. Gak ada yang bisa ngasih keuntungan kepada kita selain Allah. Justru ketika kita melakukan sesuatu dalam hal ini ibadah, sekali lagi, maka yang mendapat untung adalah kita sendiri. Nah, tapi wakis musani, adapun pembagian yang kedua. Kalau untuk yang kedua, jenis yang kedua berarti yang memberikan sesuatu, memelihara sesuatu, menjaga sesuatu, tapi dia nggak mendapat keuntungan. Justru yang mendapat keuntungan adalah yang diberi, yang dijaga, yang dipelihara. Maka huwa, adapun dia itu al-haqqu, adalah Allah yang al-haq. Al-haq di sini maksudnya Allah ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah lah yang maha suci, di mana menjadi murabbi jenis yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun dari makhluk yang dipelihara. Kama qala, sebagaimana berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, khalaqtukum, telah menciptakan aku kepada kalian. Kata Allah, saya ciptakan kalian litarabbihu, agar kalian mendapatkan keuntungan alayya, atas diriku. Jadi Allah memang sengaja nyiptain makhluk supaya mendapatkan keuntungan dari Allah. La li arbaha, tetapi bukanlah agar aku yang beruntung, alaikum, atas kalian. Jadi memang sengaja Allah menciptakan manusia dan makhluk lainnya, tujuannya agar mereka semua mendapatkan keuntungan. Apa sih keuntungan terbesar ya ketika kita diciptakan Allah? Ya tidak lain Pak, kita bisa menyaksikan kekuasaan Allah, kita bisa mengetahui kehebatan Allah. Bayangkan kalau ada suatu barang yang ghairu maujud, tidak berwujud. Ya ini kita berangan-angan ya. Bayangkan ada sesuatu, katakan atom, yang gak diwujudkan sama Allah. Bersyukurlah kita diciptakan sama Allah, dijadiin manusia. Punya hidung, punya mulut, punya mata, punya kuping, bahkan punya akal yang digunakan untuk berpikir. Dan itu saling berharga. Sesuatu yang luar biasa bagi seorang makhluk.
Bayangkan kalau seandainya kita cuma dijadiin kucing, ya, ya kita cuma bisa menyaksikan doang, tapi nggak bisa menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Ya, kenapa? Karena kucing nggak dituntut ibadah. Andaikan kita menjadi pohon misalnya, jadi bunga mawar, kita bisa menyaksikan Allah, tapi kita nggak dituntut ibadah. Tapi ketika kita diciptakan Allah sebagai bangsa manusia, sebagaimana kemarin kita bahas, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Maka kita dijadikan Allah sebagai saksinya Allah. Namanya saksi kan beda, Pak, sama yang cuman penggembira. Ya, misalnya ada seseorang gitu kan menjadi saksi di pengadilan, pasti diberikan keistimewaan. Duduknya di depan, kan begitu. Ya, dikasih minum, bahkan mungkin dikasih makan, dikasih amplop, apa aja. Kalau di saksi ahli, orang pinter atau saksi kunci, wow pasti luar biasa. Tapi kalau cuma penggembira, penonton yang di bangku persidangan cuma nonton doang, ya nggak dapat apa-apa. Cuma dapat kipas angin doang di atas. Gampangnya begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang mendapatkan kesempatan bermusyahadah, bersaksi. Dan itu adalah hal yang paling luar biasa. Makanya ketika kita sholat misalnya, ketika kita sujud dalam bacaan kita Subhana Rabbiyal A'la misalnya, atau kita baca Fatihah ya, itu sebetulnya sudah suatu prestasi yang luar biasa. Sekalipun mungkin ibadah yang kita lakukan itu belum sempurna, sekalipun mungkin ilmunya kurang, sekalipun mungkin ibadah yang kita lakukan masih jauh dari kata pantas untuk kita persembahkan kepada Allah. Tapi sejatinya ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah, apapun itu, misalnya sholat, puasa, maka itu udah kesempatan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk hitopnya Allah ya, yang gak diberikan oleh Allah selain kepada jin dan manusia. Malaikat kan beribadah, Pak. Iya benar, malaikat beribadah, tapi kan gak terkena hitam. Apakah malaikat nanti bersaksi di akhirat? Kagak. Malaikat bagian wirawiri, bagian ngumpulin orang di padang mahsyar, bagian nimbangin amal, gak jadi persaksian. Tapi manusia kita nih kelak nanti bakal jadi saksi, bahkan menyaksikan bukan cuma kepada Allah, tapi juga kepada makhluk yang lain. Kalau kita baik sama orang, maka orang itu akan menjadi saksi kita. Sebaliknya ketika kita jahat sama orang, maka orang tersebut juga akan jadi saksi kita. Gitu ya. Fahuwa ta'ala, dan maka adapun Allah Subhanahu wa taala itu yurabbi, memelihara, wa yusinu, dan juga memberikan kebaikan, wa huwa, dan Allah Subhanahu wa taala itu bi khilafi sairil murabbin, berbeda dengan sekalian para murabbi atau para pemelihara, wa bi khilafi sairil muhsinin, dan juga Allah berbeda dengan sekalian para yang baik-baik. Maksudnya Allah itu beda sama orang yang memelihara, Allah itu beda sama orang yang baik. Orang memelihara sesuatu pasti ada maunya, orang kalau baik pasti ada maunya. Ya tadi gampangnya, orang tua ngebaikin anak supaya apa? Dalam hatinya tetap berharap, mudah-mudahan nak kamu jadi orang. Suatu saat nanti kamu jadi orang, bapak udah tua, ibu udah tua, kamu gak nyusahin bapak, gak nyusahin ibu. Kan tetap ada harapan, yang mana itu menguntungkan kita sebagai bapaknya, kan gitu. Itulah bentuk kemanusiawian kita. Lah Allah ngasih kita makan dari kita bayi, bahkan dari kita masih di perutnya ibu kita, di rahimnya ibu kita. Gak ada Allah punya kepengenan dapat untung dari kita. Sampai kita nanti meninggal, berapa ratus triliun rezeki yang Allah sudah kasih kepada kita. Nggak ada Allah minta. Apakah ketika kita sholat terus Allah jadi untung? Kekuasaannya bertambah, kemuliaannya bertambah? Enggak. Kita mau sholat mau enggak, kita mau ngaji mau enggak, kita ibadah atau enggak, itu nggak ngefek sama Allah, nggak menguntungkan Allah. Justru itu membuat kita lah yang mendapatkan keuntungan. Gitu, wa'lam, maka ketahuilah, anna, itu kurang tak itu ya, biasalah. Anna tarbiyah tahu, bahwa sesungguhnya tarbiyah atau pemeliharaannya Allah Ta'ala
itu mukhalafatun, berbeda litarbiyati ghairihi, dengan pemeliharaannya selainnya. Jadi tarbiyah di sini bukan pendidikan, maksudnya pemeliharaan. Beda dengan selain Allah, maksudnya makhluk. Ya, kenapa? Makhluk pengen diuntungin, sementara Allah nggak pengen diuntungin. Wa bayanuhu, dan adapun penjelasan hal tersebut itu min wujuhin, ada dari beberapa sisi. Yang pertama, yang membedakan Allah sebagai penjaga kita, pemelihara kita, dengan orang yang mungkin baik sama kita. Al-awalu, adapun yang pertama, ma dzakarnahu, telah menyampaikan kami, kata musannaf kita, annahu ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu yurabbi, memelihara, abidahu, akan hamba-hambanya, la lighardi nafsihi, bukanlah untuk bertujuan sebagai keuntungan zatnya. Allah tidak pengen menjadikan itu keuntungan bagi dirinya. Bal ligharadihim, tetapi sebaliknya tujuannya adalah untuk menguntungkan mereka. Wa ghairuhu, dan selain Allah itu yurabbuna, justru memelihara mereka, lighardi anfusihim, supaya mendapatkan keuntungan bagi diri mereka. La lighardi ghairihim, bukan untuk memberikan keuntungan kepada selain mereka. Dalam hal bisnis, bapak yang dagang baik sama pelanggan, tujuannya apa? Supaya pelanggan kagak kemana-mana, kan begitu. Ya, termasuk kita sebagai konsumen, ketika kita ke warung, ketika kita ke pasar, kenapa kok yang kita tuju dia lagi, supaya ada keuntungan. Barangkali ntar belanja dimurahin, kan begitu. Jadi kebaikan antar manusia itu pasti ada maunya, ya, pasti ada maunya, tetap nggak tulus. Nah, ini poin pertama ya. Maka kalau pengen punya sifat robbaniyah, nah ini sifat dalam sisi tauhid ya, sifat ketuhanan manusia, tapi kok punya sifat robbaniyah, maka jadilah orang yang pertama nih, yaitu mampu untuk mengikhlaskan semua hal yang dilakukan, tidak mencari keuntungan satupun. Maka dia memang makhluk, maka dia memang manusia, tapi dia punya sifat robbaniyah. Dan para nabi punya sifat-sifat seperti itu. Makanya kayak Nabi Muhammad sendiri yang sering kita baca dalam maulid itu ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu ya, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim itu sifat Allah kan. Dan Allah itu telah menjadikan Nabi Muhammad, mendatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, menjadi suri tauladan buat kita, yang mana gampang iba, belas kasihnya tinggi. Itu makna raufur rahim. Jadi sifat robbaniyah. Jadi Nabi Muhammad sebagai manusia tapi memiliki sifat robbaniyah yang memang Allah berikan. Apakah cuma Nabi yang bisa seperti itu? Enggak. Umatnya pun seperti kita bisa, cuman berat. Lah kita mah apa pengen dapat untung, ya kan? Kita baik kepada seorang pasti ada maunya. Ada janda, ya, baru tinggal suaminya, ada laki-laki datang, udah tenang aja, pokoknya apa-apa mah bilang aja sama saya. Udah tenang aja, bilang sama emas, bilang sama abang, tenang aja. Padahal maksudnya pengen ngedeketin janda. Pasti ada kepengenan, gak mungkin enggak. Masih apalah sama istri kita misalnya, pasti ada kepengenan, kita kasih duit, kita puji, wah mama enak nih masakannya, pasti tetap ada kepengenan, pasti ada keuntungan yang kita dapatkan ya. Nah, kalau pengen jadi sosok yang punya sifat robbaniyah, yang pertama ya, lakukan semuanya benar-benar ikhlas, nggak ada harapan keuntungan. Lakukan semuanya benar-benar karena Allah. Lah saya nih Pak, misalnya ngajar gini, gara-gara pengen dapat amplop, kalau Pak Nasir dapat amplop, berarti saya nggak punya sifat robbaniyah, dan rugi, sayanya rugi. Kenapa rugi? Satu, yang diajarin juga belum tentu paham. Saya nggak tahu Bapak dari tadi mangkut-mangkut paham, karena saya juga nggak tahu, ya kan? Bisa jadi kan jaga paham. Terus yang kedua, maaf bahasa kasar, amplop itu berapa? 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 dibandingkan dengan persiapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disiapkan oleh Allah kepada saya di surganya Allah. Jadi gak sebanding kalau kita mikirin masalah dunia. Ya pun begitu Bapak. Ketika kita ngaji misalnya, apa yang diharapin? Kalau pengen punya sifat robbaniyah, satu, kenapa kamu ngaji? Ya karena perintah Allah. Udah berangkat, gak pakai acara
Lo nggak enak sama Pak Juwagimin, nggak enak sama Ustadz Jelani, nggak enak sama si Fulan, nggak usah pakai cara gitu. Kenapa? Perintah Allah. Allah nyuruh saya belajar supaya saya tahu sifat-sifatnya Allah, keesaan Allah, kehebatan Allah. Makanya saya berangkat ngaji. Gitu. Dan terus yang kedua, ya tidak lain tadi itu harapannya supaya dapat pahala, supaya dapat redho. Nah itu kalau pengen punya sifat robaniyah. Jadi jangan ada keuntungan. Kenapa lo ngaji? Daripada di rumah nyap mulu bini gua. Jadi ngaji itu kabur dari rumah, pelarian. Lo udah kayak gitu. Dan berarti ada keuntungan yang diambil, nggak boleh. Berangkat udah ikhlas, tulus ikhlas. Ya. Nah terus yang kedua, asami adapun yang kedua, anna ghairahu adapun selainnya, maksudnya selain Allah. Idza robba ketika dia memelihara atau menjaga biqadri tilka tarbiyati dengan sesuai kemampuan pemeliharaan dia, yazharu maka akan menampakkan an-nuqsana akan kekurangan fi khazainihi dalam perbendaharaannya atau dalam pembuatan penjagaan dia tadi. Wa fi malihi dan juga akan berkurang dalam segi hartanya. Kalau manusia ngejaga sesuatu, memelihara sesuatu, nggak mungkin sempurna, pasti ada kurangnya. Begitu pula kekurangan dari sisi keuangan. Ada seorang direktur misalnya, supaya duitnya nggak dicuri, atau supaya emas batangannya nggak dicuri, dia bikin brankas. Tapi tetap brankas itu punya potensi juga untuk dicolong, untuk dirampok. Tetap ada kemungkinan itu. Nggak sempurna tuh pembuatan dia itu. Ya termasuk juga dalam hal hartanya. Ketika dia memelihara suatu barang, suatu hal gitu ya, maka akan berkurang hartanya yang digunakan untuk membiayai pemeliharaan tersebut. Bapak punya rumah, kalau nggak pakai kunci kan berarti nggak butuh kunci, ya, nggak butuh gembok, udah ablakin aja tuh rumah. Siapa yang mau nyolong? Bapak nggak ada apa-apa. Ada juga maling ke rumah gue sia-sia. Tapi kalau kita punya duit 10.000, 20.000, 30.000 masih berani ngablakin pintu. Ya, pintu ngablak dan tuh. Tapi kalau udah 10 juta, 20 juta mulai takut. Wah rusak nih pintu nih. Betulin pintunya. Kuncinya dibetulin. Masih nambah duit kita 20 juta, 30 juta. Wah kurang aman pakai gembok, dirantai. Ada hal yang kita keluarkan untuk memelihara tersebut dan berkurang harta kita jadinya. Mungkin tadi harta kita misalnya 10 juta gara-gara buat beli gembok, akhirnya berkurang dari 10 juta. Misalnya gembok harga 500.000. Gembok yang bagus, bukan gembok yang murahan. Gembok yang bagus yang 500.000 pakai kode, pakai sandi. Digembok tuh. Dari duit yang 10 juta berkurang 500.000. Jadi tinggal 9.500. Tapi Allah menjaga kita, memelihara kita, memberikan kebaikan kepada kita, nggak berkurang sedikit pun. Allah ngasih kita makan tiap hari, nggak berkurang, Pak. Bapak mau makan apa? Nasi, beras ya, ikan misalnya itu, nggak berkurang. Kehebatan Allah dalam menciptakan sesuatu itu nggak berkurang. Ini beras habis, ya. Allah ciptain padi baru buat dimakan sama kita lagi. Terus aja begitu. Beda manusia ngeluarin sesuatu untuk menjaga, ya berkurang. Ada seseorang misalnya bos, dia ngambil anjing untuk jaga kantornya misalnya, ya itu udah keluarin duit buat jagain kantor. Kedua buat beli makannya si anjing tadi, ya ada makannya, ada perawatannya, berkurang. Tapi Allah memelihara sesuatu kagak berkurang. Allah melihara kita, menjaga kita, nggak berkurang sedikit pun kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Wa huwa ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala itu muta'allun, maha tinggi anin nuksoni daripada adanya kekurangan, wadorori dan juga kesalahan. Dan Allah nggak mungkin salah maksudnya. Kama qala Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa manunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Ini surah Al-Hijr kalau nggak salah ayat 21. Wa in min syai'in, dan tidak ada dari sesuatu pun illa kecuali indana di sisi kami, kata Allah, khazainuhu, khazanahnya. Khazin itu sebetulnya gudang ya, perbendaharaan, tempat sesuatu lah gampangnya. Tapi kalau buat Allah nggak ada, tempat penyimpanan itu nggak ada habisnya, maksudnya gitu. Wa manunazziluhu, dan tidak lain juga kami menurunkannya
illa biqadarin maklum, kecuali dengan ukuran tertentu. Nah ini ada garis bawahnya ya. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya gak bakal berkurang, kekayaannya sedikit pun gak bakal berkurang, tapi ketika menurunkannya, memberikannya biqadarin maklum, Allah memberikannya secara tertentu sesuai dengan yang dibutuhkan hambanya. Makanya doanya para ulama-ulama sufi itu Pak ya, kalau punya hajat nih, khusus hajat ya, bukan yang lain. Kalau yang akhirat jelas lah ya, kita minta surga, kita minta ridho Allah. Ini masalah urusan hajat. Kalau ada hajat, ada kepengenan gitu ya, ulama-ulama sufi itu nggak berani mendetailkan, nggak berani merincikan permintaannya. Jadi yang diminta adalah wa nas'aluka khaira, ya Allah saya minta yang terbaik. Ini ciri orang yang kedua nih, dia punya sifat robaniyah. Misal ya, ada seseorang yang dia punya bisnis nih, dia ragu, ini orang bisa dipercaya apa enggak nih? Maka dia bukan minta, ya Allah mudahkan saya dalam bisnis saya, jadikan saya dipercaya sama dia, dia pun percaya sama dia. Enggak begitu mintanya. Dia mintanya, ya Allah berikan yang terbaik buat saya. Jadi mau dia percaya atau enggak, mau jalan apa enggak itu bisnis, pokoknya itu yang terbaik buat dirinya. Ini ciri orang yang punya sifat robbaniyah. Kalau kita kan enggak, kalau kita mah doa aja maksa. Ya Allah, nih, biar boleh ya Allah. Fatihah, Yasin. Ntar habis maghrib dibaca, habis isya dibaca. Jadi minta itu ada nih. Makanya dalam basmalah ya kemarin kita belajar, memulai sesuatu dengan basmalah atau bismillah itu memang gak wajib, sunnah. Tapi kata ulama-ulama kasyaf, ulama-ulama sufi seperti Imam Asy'aroni, Imam Asy'aroni bilang walaupun memulai sesuatu dengan bacaan bismillah sunnah, tapi orang yang dia mukasyafah, yang hatinya selalu ta'alluq, berkaitan sama Allah, bergantung sama Allah, akan memastikan dirinya memulai sesuatu dengan ucapan basmalah. Saya ulang ya, walaupun bismillah yang kita baca atau bismillahirrahmanirrahim, walaupun itu tidak menjadi kewajiban untuk memulai sesuatu. Bapak mau makan gak pakai bismillah gak dosa Pak. Bapak mau kerja gak pakai bismillah gak dosa. Tapi menurut Imam Asy'aroni, memulai sesuatu dengan basmalah atau bismillah itu adalah ciri orang yang mukasyafah, yang dirinya selalu ta'alluq, selalu terikat sama Allah. Sehingga lafaz basmalah atau bismillah tadi yang secara hukum syariat, hukumnya sunnah saja, menurut dia adalah wajib. Karena ketika seseorang memulai dengan bismillah, maka dia menetralisir adat kebiasaan. Dengan adanya lafaz basmalah, efek atau akibat dari kebiasaan itu jadi hilang. Ini saya bahasa ini yang gampang ya. Orang kalau makan kenyang nggak? Kenyang. Orang kalau minum hilang nggak hausnya? Hilang hausnya. Nah disitulah basmalah menjadi filter. Disitulah lafaz bismillahirrahmanirrahim yang kita ucap menetralisir efek akibat dari kenyang yang kita rasakan sebab makan. Rasa haus yang hilang setelah kita minum. Sebab kalau orang makan tanpa basmalah, orang minum tanpa basmalah, lalu dia kemudian merasakan kenyang, merasakan hilang hausnya, maka dia akan menganggap yang mampu mengenyangkan adalah makanan. Yang mampu menghilangkan haus adalah air. Paham nih? Ketika orang menganggap seperti itu, syirik Pak. Syirik itu jangan salah. Berarti dia menganggap sesuatu selain Allah mampu untuk melakukan sesuatu kepada dia. Gue dimakan nasi kenyang nih berkat nasi. Wah gue minum nih hilang haus gue berkat minum. Ya walaupun sekali lagi ada di sini makna ini kebiasaan, efek timbal balik lah. Namanya orang makan ya kenyang kan begitu. Namanya orang minum ya hilang hausnya kan begitu. Cuman jangan sampai itu kemudian menghancurkan nilai-nilai keimanan kita. Makanya disunahkan secara syariat mengucap basmalah sebelum makan dan minum. Bahkan selain makan dan minum. Orang kerja nih ngojek misalnya, orang berangkat ke kantor, bapak-bapak yang dagang punya langganan, berangkat udah pasti dapat duit Pak.
Nah, ketika bismillahirrahmanirrahim, maka bismillah tadi menetralisir. Jangan sampai punya pikiran otak kita, wah, saya kan punya duit gara-gara berangkat kerja. Oh, saya kan punya duit gara-gara berangkat ngojek. Saya kan punya duit gara-gara nemuin langganan. Saya kan punya duit gara-gara ketemu customer. Saya kan punya duit gara-gara ketemu klien. Nah, yang menetralisir itu adalah bismillah. Jadi seakan-akan bismillahirrahmanirrahim saya berangkat kerja. Bismillahirrahmanirrahim saya berangkat dagang. Bismillahirrahmanirrahim saya berangkat usaha. Dapat duit nih kita nih. Maka itu berarti dari Allah. Jadi segitunya tuh bismillah tuh. Ya tentunya ada tempatnya, nggak semua tempat. Tempat itu saya bilangin kayak pertemuan seperti ini, sunnahnya mengawali dengan salam, assalamualaikum, bukan gitu. Ini buat yang suka jadi di MC nih. Ada tempatnya juga, nggak semua tempat bismillah. Cuman dalam hal secara umum, basmalah itu tujuannya adalah untuk menetralisir keangkuhan kita, efek atau akibat dari kebiasaan yang kita lakukan. Kebiasaan kita kalau makan kenyang. Kebiasaan kita kalau minum hilang hausnya. Kebiasaan kita kalau kerja dapat duit. Nah, menghilangkan nanti akibatnya itu adalah dengan basmalah supaya kita nggak masuk dalam jurang kesirikan. Loh, kenapa basmalah nggak diwajibin aja sekalian? Kagak bisa. Satu, karena memang nggak ada dalilnya. Nggak ada di Quran memulai sesuatu wajib baca bismillah, nggak ada. Di sunnah, di hadis wajib memulai sesuatu dengan basmalah, nggak ada, Pak. Makanya hukumnya sunnah. Terus yang kedua, kecelakaan terbesar dalam syariat yaitu diantara ijabu malam yajib, ketika mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Jadi hati-hati juga kita kalau ngomong bentar-bentar, oh ini kan harus, ini kan wajib, padahal menurut agama tidak harus, padahal menurut agama kagak wajib. Bahaya itu, berarti kita termasuk dalam orang yang melakukan dalam tanda kutip kriminal secara syariat, melakukan ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Cuman ada cumanya nih, walaupun nggak wajib, tapi kalau kita nggak berta'aluk, ya kita nggak mengaitkan diri kita kepada Allah, bahaya. Kalau nggak mengaitkan diri kita kepada Allah, nanti jadi musyrik. Makanya saya kalau pas lagi di luar tuh sering lah Pak Haji Wagimin gitu ya, Pak Haji yang lain lah. Setelah ngaji kan kadang-kadang kita suka ngobrol di luar. Nih kadang kayak kemarin gitu kan dikasih mie. Saya terang-terangan saya ngomong, Allahumma barik lana fima rozaqlana. Ya, biasanya Indomie nggak tahu kalau yang sini. Ya kopi lah, minimal kan kopi ya. Itu tanya Pak Haji Wagimin. Nah, tanya tuh PRT tuh. Pas di rumah tuh pasti saya dengan lantang Bismillah. Ya barangkali yang lain kadang baca soalnya. Kenapa? Ya karena itu untuk pengguguran kita. Jangan-jangan ketika kita ngopi ngerasa enak, menganggap kopi itulah yang bikin kita nikmat. Jangan-jangan kita merasa kopi itulah yang membuat kita nyaman. Padahal yang membuat enak, membuat nyaman itu adalah Allah. Nggak pakai bismillah ya, men. Wih mantap. Bahaya itu. Berarti seakan-akan yang bikin mantap itu kok kopi. Padahal dari kecil Allah ngasih kita. SD Allah ngasih kita, SMP terus sampai kita tua Allah ngasih kita. Allah yang merawat kita, Allah yang memelihara kita. Lah kok baru cuma kopi doang, mantap. Gak pakai bismillah sekali lagi ya. Berarti seakan-akan kita menta'alukkan, kita mengaitkan keenakan tadi, kenyamanan tadi dengan kopi. Oh bahaya. Ya untungnya orang pada nggak ngerti aja. Jadi kagak ada yang bilang syirik loh, gitu nggak ada. Cuman secara tauhid bahaya itu, Pak. Ya, jadi yuk mulai sekarang dilatih ya, dilatih. Bismillah, pelan-pelan Bismillah. Ya tentunya tadi ada tempat-tempatnya sekali lagi. Karena memang masalah makan minum itu sepele tapi menjadi sifat basyariah yang luar biasa di sisi Allah. Bapak pernah dengar gak hadis Nabi yang ngomong Anna sayyidul anbiya wal mursalin? Pernah ya? Nanti kapan-kapan saya terangin. Saya mau ambil celahnya aja. Nabi itu pernah Pak ngomong Ana sayyidul anbiya wal mursalin. Saya ini adalah pemimpinnya para nabi dan rasul. Dan itu kemudian jadi sholawatan ya, jadi sholawatan kita tuh sayyidul anbiya wal mursalin. Itu Nabi ngomong kayak gitu lagi ngapain? Emang lagi dakwah di podium? Ceramah gitu? Enggak Pak, itu lagi makan. Nabi lagi makan bersama sahabat nih, kumpul-kumpul. Sebelum makan, Nabi bismillah. Terus Nabi ngomong Ana sayyidul anbiya wal mursalin. Terus makan. Nggak ada maksudnya makan. Nah di situ ulama-ulama hadis misalnya Imam Nawawi mentafsirkan kenapa Nabi sempet-sempetnya
Kok ngomong saya adalah pimpinannya para nabi dan rasul ketika beliau makan? Oh, berarti pelajarannya sekalipun Nabi Muhammad seorang nabi, seorang rasul, manusia yang dibanggakan, yang menjadi tauladan umat, manusia yang dijamin masuk surga, dijamin dosanya diampunin, pahalanya diterima, tetap makan. Asal isu adapun yang ketiga, insya Allah akan selanjutnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.